Puji Tuhan, Shalom Alahim. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Kalau Tuhan terus menyertai, memberkati, bahkan memberikan kami kemenangan untuk kami menghadirkan diri kami, bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan pada malam hari ini. Biarlah dengan tubuh jiwa roh yang sehat, kami kembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, untuk Tuhan beracara dalam ibadah doa malam kami. Tuhan ambil pucuk pimpinan dari awal pertengahan hingga akhirnya, biar kami boleh menyenangkan hati Tuhan, kami boleh bersungguh-sungguh di dalam kami memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami dapat mendengarkan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan pujikan pujian nomor 269. Satu hal yang kurindukan, selalu berada di dekat-Mu Tuhan. Kita pujikan dengan kesungguhan hati kita, menjadi kerinduan kita kepada Tuhan, untuk lebih dalam lagi menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih
selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu sekali lagi, lebih dalam lagi. Oh, terima kasih Tuhan. Amin. Inilah kerinduan kami. Segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, kami mengasihi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamah setiap kami Tuhan, urapi kami Yesus dengan urapan yang baru. Kami membuka hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Yesus.
Terpuji namamu Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Terpujilah namamu Tuhan.
akanmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan kita kepada Tuhan, kerinduan kita kepada Tuhan. Biarlah kita boleh selalu berada di dekat Tuhan, menanti hadirat Tuhan, menjamah di dalam kehidupan kami, kehidupan kita. Pada malam hari ini, mari kita satukan hati kita untuk kita menaikkan doa-doa syafaat. Kita terus berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik jam-jam ibadah yang ada, baik untuk para pelayan Tuhan, untuk jemaat. Biarlah kiranya Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, memberkati jam-jam ibadah, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, lebih setia, lebih mendekat hanya kepada Tuhan, dan nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan melalui pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kita, bagi kota kita tercinta Lamongan. Tuhan memberkati, Tuhan melawat, bahkan belas kasihan Tuhan turun ke atas bangsa dan kota kita, sehingga kehidupan boleh berjalan kembali seperti sedia kala. Tuhan memberkati aparat pemerintahan, para tenaga kesehatan, tenaga keamanan yang begitu luar biasa saat ini bekerja. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang baik, Tuhan memberkati dengan hikmat marifat dari Tuhan, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan negara dan kota kita. Dan juga kita berdoa bagi kita semua yang ada, baik yang ada di gereja, baik yang ada di rumah masing-masing, yang ada di Lamongan maupun luar kota sekalipun. Kita doakan biarlah boleh semakin setia di dalam mengiring akan Tuhan. Pada malam hari ini doa syafaat dipimpin oleh Ibu Gembala, kita semua mengaminkannya. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, kembali pada kesempatan malam hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur buat segala kasih kemurahan-Mu yang terus Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Sehingga sampai pada malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata hanya karena kasih sayang dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada kesempatan malam hari ini kami bersatu hati, baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing, baik yang di Lamongan maupun yang di luar kota. Satukan hati kami ya Tuhan, kami akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kami. Namun sebelumnya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan, yang sudah kami perbuat, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, kuduskan seluruh hati dan kehidupan kami, sehingga kami boleh layak untuk datang kepadamu
layak untuk menaikkan doa syafaat kami, sehingga doa syafaat kami tidak terhalang oleh segala kesalahan dan dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan pekerjaan Tuhan yang ada di GBBS Shalom Lamongan ini di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Mulai dari hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, dari Bapak Ibu Gembala sampai kepada pelayan-pelayan Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani musik, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani puji-pujian, song leader, singer, bahkan Tuhan tim doa yang ada. Tuhan, Kau satukan, ikat kami dengan tali kasih-Mu yang sempurna. Dan Tuhan, Kau terus tambah-tambahkan pengurapan Roh Kudus-Mu, sehingga kami melayani Engkau bukan dengan kekuatan dan kemampuan kami sendiri, tapi Allah Roh Kudus-Mu yang bekerja, sehingga pelayanan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Demikian juga untuk seluruh jemaat-Mu yang ada, mulai dari kanak-kanak, anak-anak CM, anak-anak sekolah minggu, youth, remaja, bahkan juga pria wanita, dan sampai mereka yang sudah lanjut usia. Tuhan, Kau menambah-nambahi kekuatan iman kami, biarlah kami terus memelihara iman kami, bahkan Tuhan juga kesehatan kami secara roh, jiwa, dan tubuh kami, supaya dengan roh, jiwa, tubuh kami yang sehat, semuanya boleh kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu dengan iman dan kesetiaan yang lebih dari hari yang sudah-sudah, yang saat-saat ini memang ibadah masih secara online, doa malam seperti malam hari ini juga masih secara online. Memang rasanya tidak enak seperti pada waktu-waktu yang lalu kami semua bisa berkumpul bersama-sama di dalam rumah Ka'bah-Mu. Tapi biarlah hal-hal yang memang sepertinya tidak enak ini, kami mau terus setia kepada Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan, dan kami yakin Tuhan, Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami, Engkau tetap melawat kami dalam ibadah-ibadah kami yang ada, baik ibadah doa malam seperti malam hari ini maupun ibadah raya hari Minggu secara online, juga ibadah PA yang sudah mulai dibuka. Tuhan, mari Tuhan, biarlah kami boleh semakin kuat, semakin semangat, semakin setia, karena Engkau Tuhan Yesus yang terlebih dahulu sudah setia dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih seluruh jemaat-Mu yang ada. Tuhan berkati dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga rumah tangga mereka, dalam kesehatan mereka, semuanya Tuhan bela, dan Tuhan Engkau memberkati mereka satu persatu. Juga kami serahkan untuk bangsa dan negara kami di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Tuhan, kami serahkan pemerintahan yang ada, mulai dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah. Tuhan, aparat-aparat keamanan, aparat kesehatan, semua yang menangani di dalam pandemi COVID-19 ini, Tuhan, tolong kiranya Engkau terus menganugerahi dengan kekuatan kesehatan yang ekstra, sehingga Tuhan semuanya dapat diatasi dengan baik. Aparat pemerintah yang ada, baik aparat keamanan, aparat kesehatan, TNI, Polri, semuanya Tuhan Engkau anugerahi dengan kesehatan yang ekstra, dengan hikmat yang dari Tuhan, sehingga dapat mengatasi semuanya ini, sehingga virus corona tidak semakin menyebar kemana-mana, tapi bisa diputuskan
Tuhan, sehingga rakyat semuanya boleh merasakan damai dan sukacita, bahkan mereka semuanya Tuhan boleh bekerja seperti sedia kala, Tuhan boleh beribadah seperti sedia kala. Itu kerinduan kami. Tuhan mau menolong, kami hanya berharap kepada Tuhan, dan kami tahu Engkaulah Yesus yang menjadi andalan dan jawaban di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Tuhan, kami pada kesempatan malam hari ini juga berdoa untuk keluarga besar dari almarhum Bapak Suwarno dan juga keluarga besar dari almarhum Bapak Tony yang hari Sabtu kemarin telah Engkau panggil. Biarlah kiranya Tuhan keluarga ini boleh tetap semakin setia kepadamu sepeninggalan dari almarhum ini. Mereka boleh semakin kuat di dalam Tuhan Yesus, terus mempertahankan iman di dalam Engkau, boleh mengikuti jejak-jejak dari almarhum saat-saat mereka sebelum meninggal. Mereka begitu setia Tuhan untuk datang kepadamu, beribadah kepadamu. Tuhan, biarlah kami juga boleh terus setia apapun keberadaan kami terus setia dan memelihara iman kami sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Demikian juga untuk kesehatan Bapak Gembala. Tuhan terus tambahkan kesehatannya. Tuhan jamah Tuhan kesehatan secara roh, jiwa dan tubuhnya. Supaya dengan roh, jiwa dan tubuhnya yang sehat boleh mengembalakan kami domba-domba-Mu untuk dibawa menuju kepada kesempurnaan iman, untuk sanggup menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami pada malam hari ini juga membutuhkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu Tuhan yang terus menuntun langkah hidup kami, dan firman-Mu terus yang menopang dan menguatkan kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, dalam seluruh jemaat-Mu yang mengalami kesukaran, kesulitan ini, tetap berpaut kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, dan hanya firman-Mu itulah Tuhan yang memberikan kekuatan sehingga kami tidak hanyut, sehingga iman kami tidak lemah, tapi semakin kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami menyerahkan semua di dalam tangan kemurahan-Mu, baik hamba-Mu yang hendak menyampaikan kebenaran firman-Mu, baik kami yang mendengarkan, baik yang ada di gereja maupun yang di rumah masing-masing, baik yang di Lamongan maupun yang di luar kota. Kami membutuhkan urapan yang sama. Roh Kudus-Mu terus bekerja sehingga kami semua Tuhan boleh diurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami sanggup mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan, sehingga dengan Roh Kudus-Mu kami pun sanggup untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan dengan taat melakukan kebenaran firman-Mu, maka janji-janji Tuhan yang indah itu pasti akan tergenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami menyerahkan semua di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menerimanya, dan kami alaskan doa syukur kami malam hari ini di dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita bersyukur kalau di
kesempatan malam hari ini kita bisa kembali hadir bersama dalam wadah doa malam kita, baik kita semua yang ada di gereja maupun Bapak Ibu Saudara yang mengikuti dalam ibadah doa malam secara live streaming di kesempatan malam hari ini. Kita mensyukuri untuk semua kemurahan dan perlindungan Tuhan yang berlaku di dalam seluruh kehidupan kita. Tentu kerinduan kita bukan saja kita memiliki sebuah kehidupan yang dalam pemeliharaan Tuhan, namun juga kita rindu memiliki sebuah kehidupan yang dapat dan tentu menjadi kerinduan kita bersama, hidup sebagai saksi-saksi Tuhan. Secara pribadi maupun juga di dalam kehidupan keluarga kita. Saya ingin melanjutkan dari tema keluarga kita di beberapa pertemuan ini. Yang pertama kita masih melihat kembali kepada berita firman Tuhan tentang keluarga Ayub. Bagaimana Ayub memberikan sebuah keteladanan bagi kita bersama untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang yang menjauhi kejahatan, hidupnya berkenan di hadapan Allah. Memberikan sebuah keteladanan yang nyata ya, bagi anak dan keluarga. Sehingga kalau kita memperhatikan dalam kitab Ayub, Ayub memiliki keluarga yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Ya, Ayub rindu supaya anak-anaknya senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Lalu juga jangan pernah dilupakan bahwa dalam membangun sebuah keluarga yang kuat, yang tangguh, kadangkala kita diperhadapkan dengan tantangan. Ada pergumulan, ada masalah dan persoalan-persoalan yang kadangkala itu ada di kehidupan kita. Memperhatikan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, untuk kita berjaga, berwaspada, hati-hati. Sebab kita melihat dari keluarga Imam Eli. Ya, bagaimana di situ dalam kehidupan keluarga Imam Eli yang gagal, ya. Ada tantangan yang begitu luar biasa. Imam Eli tidak mampu mendidik anak-anaknya dengan baik, sehingga mendatangkan dosa dan pelanggaran terhadap Tuhan. Lalu kalau kita menyikapi dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga Kristen, tidak bisa dipungkiri juga ada banyak persoalan yang menghadang. Bisa dari kelebihan informasi. Ya, kita ini di era digital ini, maka informasi bisa masuk dari mana saja. Maka yang perlu diperhatikan bahwa kita harus menerima informasi yang benar. Jangan sampai yang keliru. Sebab ini berbahaya. Membuat orang saking banyaknya informasi yang didapat justru bingung. Bahkan mereka ada yang tersesat karena tidak memfilter setiap informasi itu dengan benar. Belum lagi persoalan yang dihadapi, kenakalan remaja, kegagalan dalam rumah tangga, sekarang penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan masih ada banyak lagi. Sehingga betul-betul harus memperhatikan, mendidik dalam keluarga kita untuk sungguh-sungguh mengasihi akan Tuhan. Di dalam Mazmur 128, mari kita akan membaca bersama. Bapak Ibu bisa menyiapkan Alkitabnya dan
membuka dalam Mazmur 128 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera di atas Israel. Amin. Puji Tuhan. Dalam bacaan kita, Mazmur 128, di situ disinggung tentang sebuah kebahagiaan. Bahagia. Bahagia itu satu kondisi yang senang, yang tentram, tanpa persoalan, yang kita bisa memiliki satu keadaan yang beruntung, itu bisa disebut sebagai bagian dari bahagia. Lalu apakah ada kira-kira keluarga yang seperti ini? Seringkali kita salah menebak. Kita mungkin memandang orang lain, oh keluarga ini kok bahagia ya. Kelihatannya tidak ada yang sakit, semua tercukupi, fasilitasnya cukup, mau pergi kemana bisa, mau butuh apa bisa. Sehingga timbul di pemikiran kita, wah ini keluarga yang bahagia. Padahal belum tentu demikian. Tetapi yang pasti semua keluarga memiliki persoalan yang berbeda-beda. Namun demikian, Bapak Saudara, mari kita memperhatikan apa yang dituliskan dari Mazmur 128. Dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Perhatikan kata ini, berbahagialah. Artinya engkau akan beruntung, engkau akan baik keadaanmu, engkau akan hidup dalam sebuah kesenangan. Tetapi ada syaratnya. Bagi siapa? Apakah bagi semua orang? Tentu tidak. Ini khusus. Hanya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau kita lihat secara umum, bisa kita melihat atau mengatakan, oh ini bahagia, itu bahagia begini, itu kelompok yang bahagia. Tentu itu pemikiran-pemikiran kita. Tetapi kebahagiaan yang disampaikan oleh firman Allah adalah sebuah keluarga yang di dalamnya setiap pribadi-pribadinya adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga-keluarga yang di dalamnya adalah pribadi-pribadi yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jadi ini tidak semua, khusus orang-orang yang setia kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, mari kita memperhatikan. Sebab ada juga keluarga-keluarga Kristen yang tidak berbahagia.
tetapi dipenuhkan dengan persoalan-persoalan yang tidak terselesaikan. Maka kita butuh Tuhan di dalam membangun sebuah keluarga yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bahkan di sini dituliskan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Engkau diberkati Tuhan di dalam seluruh jerih payah. Mungkin dalam usaha, meskipun tidak besar, tapi dipelihara Tuhan. Dalam pekerjaan kita, meskipun hasilnya tidak melimpah, tetapi dipelihara oleh Tuhan. Ini kebahagiaan. Kita juga bisa memperhatikan bagaimana keadaan yang baik. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekelilingmu. Bagaimana kita memperhatikan ayat yang ketiga ini? Kita melihat istri kita disertai dan diberkati Tuhan. Anak-anak kita dipelihara, disertai, ditolong oleh Tuhan. Ini kebahagiaan. Bahkan juga keluarga kita, anak-anak kita, istri kita senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan ada umur panjang dianugerahkan bagi mereka-mereka yang ada dalam kemurahan Tuhan. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan yang sedang kita bicarakan adalah satu keadaan, satu situasi di mana kita mengalami hal yang baik, disertai Tuhan, mengalami kesenangan, mengalami keadaan yang tentram, keadaan beruntung oleh karena Tuhan, sebab kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan dan hidup di jalan yang ditunjukkan Tuhan. Oleh karena itu, perlu kita salah satunya adalah membangun sebuah relasi, membangun sebuah hubungan di dalam keluarga kita dengan baik. Memperhatikan di dalam Kolose pasal yang ketiga, surat Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan 21, ini hubungan antara anggota-anggota rumah tangga atau dalam keluarga. Demikian firman Tuhan, hai istri, tunduklah kepada suamimu, perhatikan, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Mari kita memperhatikan tentang satu relasi, satu hubungan di dalam keluarga yang berbahagia, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang jalan hidupnya mengikuti apa yang menjadi jalan-jalan Tuhan. Inilah yang harus dibangun. Yang pertama adalah bagaimana keberadaan istri-istri yang tunduk kepada suaminya sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan.
Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kalau suaminya jahat, suaminya tidak benar, kita disuruh menipu misalkan, ya tentu kita tidak akan tunduk. Sebab dikatakan ayat 18, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi kesadaran ini harus betul-betul diterapkan di dalam kehidupan kita. Harus betul-betul sikap ini dimiliki oleh istri-istri untuk memiliki ketundukan kepada suaminya. Suratan Efesus pasal yang kelima pun menuliskan hal yang sama, ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kenapa? Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi kita bisa memperhatikan ini. Bagaimana ketaatan, ketundukan jemaat kepada Kristus yang adalah kepala jemaat, kepala gereja, ini dipakai sebuah acuan bagaimana istri harus tunduk kepada suaminya. Inilah yang kita bisa perhatikan. Ayat 24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi hubungan ini mesti dibangun. Kesadaran setiap pribadi. Kalau kita sebagai istri tentu kesadaran ini harus melekat di dalam hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan yang takut Tuhan dan mengikuti jalan-jalan Tuhan. Lalu juga memperhatikan pada bagian yang kedua, bagi para suami, hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Istri tunduk kepada suami, tapi suami juga punya peran untuk mengasihi istri mereka. Kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar. Dalam suratan Efesus pasal 5, juga dituliskan demikian, ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Bagaimana Kristus mengasihi jemaat? Ya dengan cara Kristus memberikan nyawanya bagi kita. Kasih yang besar. Lalu membangun hubungan di dalam keluarga. Maka yang perlu diperhatikan bagi para suami adalah kasihilah istrimu. Tadi jangan berlaku kasar. Sama seperti seseorang tidak mungkin membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya, merawatnya. Ya tentu tidak ada orang yang membenci tubuhnya sendiri, kecuali memang sudah senewen dia ya. Sudah tidak waras dalam pemikiran. Tapi selama dia masih waras dalam pemikiran, normal dalam pemikiran, tidak ada orang yang menyakiti dirinya sendiri. Ini yang mesti diperhatikan, agar kita menikmati kebahagiaan di dalam keluarga kita.
Lalu selanjutnya, di dalam ayat yang ke-20 dari Kolose pasal 3, dituliskan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Taatilah orang tuamu, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Termasuk juga pentingnya di sini didikan. Kita sudah membaca beberapa bagian dari firman Tuhan tentang bagaimana kita perlu mendidik anak-anak kita untuk takut akan Tuhan. Memperlengkapi mereka dengan cinta akan Tuhan. Ini penting sebab warisan yang kita wariskan bagi anak cucu kita bukan hanya harta. Kalau harta gampang habisnya. Tapi kalau mereka kita warisi dengan cinta akan Tuhan, mengasihi Tuhan, maka inilah yang akan menjadi bagian dalam hidup mereka. Kelak ketika mereka dewasa bahkan menjadi tua pun mereka akan cinta kepada Tuhan. Anak-anak memiliki kewajiban sebagaimana di dalam Tuhan. Ya, sama seperti dalam 10 hukum Taurat, agar mereka menghormati, mengasihi, mentaati orang tua, supaya dipanjangkan umur mereka di bumi. Mari, selama kekasih-kekasih kita, orang-orang yang mengasihi kita, orang tua kita masih ada, yaitu tugas kita untuk mentaati mereka dalam segala hal. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, bagi orang tua, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hati. Jangan sakiti anak. Jadi dalam proses kehidupan, dalam proses pendidikan bagi anak-anak kita, atau dalam proses mereka menjadi dewasa, maka kita sebagai orang tua perlu menjaga hati anak-anak kita supaya tidak tawar hati. Maka hadiah dan hukuman itu harus seimbang. Ya. Jangan anak itu hanya dikasih hadiah saja. Ya, mau salah mau benar kasih hadiah, keliru. Kalau dia benar, kalau dia melakukan sesuatu yang baik, bolehlah dikasih hadiah. Tetapi ketika dia melakukan sebuah kesalahan, maka harus dididik supaya ia tahu akan kesalahannya dan tidak mengulanginya kembali. Dan ini harus seimbang. Jangan juga hanya jadi orang tua yang kalau berbicara dengan anak ketika hanya melakukan sebuah hukuman. Jadi kalau ngomong, wah nanti anaknya pasti dihukum karena salah. Kalau enggak, ya enggak pernah berbicara. Tentu ini tidak sehat. Perlu interaksi, membangun sebuah relasi hubungan yang baik di antara anggota keluarga. Suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, anak dengan orang tuanya. Bahkan juga penting membangun relasi dengan sesama manusia, dengan keluarga yang lain dan lain sebagainya. Kita kembali kepada Mazmur 128 dalam perenungan kita malam hari ini. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Marilah kita menjadi dan memiliki keluarga-keluarga yang berbahagia, oleh karena kita adalah umat Tuhan yang takut Tuhan dan
menuruti jalan-jalan Tuhan. Serta bangunlah sebuah relasi, sebuah hubungan di antara anggota keluarga kita. Dengan apa yang menjadi bagian firman bagi setiap keluarga kita. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, lalu anak-anak taatilah orang tuamu, dan orang tua juga tidak menimbulkan sakit hati dan tawar hati bagi anak-anak, sehingga kita bersama bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi keluarga yang berbahagia di dalam Tuhan, di dalam Yesus, sebab kita dimiliki oleh Yesus dan Yesuslah yang menjadi pengharapan bagi keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, mensyukuri untuk kemurahan Tuhan yang berlaku atas kami. Bahkan di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Biar kami boleh menikmati kebahagiaan yang hakiki, yang sejati dari Tuhan. Dengan membangun keluarga kami dalam takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, bahkan juga mengikuti jalan-jalan Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan, biar kami boleh membangun sebuah hubungan relasi di antara anggota keluarga kami masing-masing, untuk kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau ini kami kerjakan, sungguh Tuhan, kami akan menikmati sebuah relasi hubungan yang baik di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, dan terlebih kami dapat menikmati sebuah kebahagiaan di dalam keluarga yang mengasihi akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap keluarga-keluarga dari anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada, bahkan ketika menghadapi pergumulan sekalipun, maka Tuhan yang menjadi penjamin dan penolong bagi setiap keluarga kami. Terima kasih Tuhan, memberkati kami yang ada di gereja, memberkati saudara-saudara kami yang mengikuti dalam ibadah doa malam di kesempatan hari ini, bahkan mereka-mereka yang mendengarkan dimanapun berada. Tuhan Yesus yang akan menjadi sumber berkat, sumber kehidupan bagi kami bersama. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk ibadah doa kami malam ini, dan sebentar kami akan mengakhirinya. Kami serahkan semua dalam kemurahan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua yang mengikuti ibadah doa malam hari ini. Kita akan berjumpa besok dalam ibadah doa secara live streaming, dimulai pukul 6:30 malam sampai dengan selesai. Tuhan Yesus memberkati.